been fighting ways to get away. See you again, see you again. Yudan, halo guys, balik lagi bersama aku di channel Agus Frost ya. Dan di episode kemarin kita telah mempelajari tag-tag apa saja yang ada di dalam body dan tag-tag apa saja yang di dalam head ya guys ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas tag paragraf yang ada di HTML ya guys ya. Tag yang akan kita gunakan adalah tag P ya guys ya. Sebelum kita menggunakan tag P pada web ya guys ya, alangkah baiknya kita membuat folder dulu ya guys ya. Pertama-tama kalian buka dulu VS Code nya ya guys ya. Kita buka. Nah, ini adalah hasil dari kemarin ya guys ya, telah membuat folder ya guys ya. Oh ya, mungkin kalau kalian lupa, misalnya kalian buka VS Code tapi kok bukan project ini yang kalian inginkan, nah kalian tekan aja file, kalian pilih open folder ya. Nanti kita pilih, karena kita kemarin kan series, karena sekarang kita berada di series belajar HTML, maka kita buka ya. Nah, kita select ini aja ya, dari sini klik aja cukup, boom, maka file dan foldernya akan terlihat di sini nih, di bagian sidebarnya guys ya. Oh ya, ini lupa, ini pelatihan 2 kan termasuknya pertemuan 2. Oke, kita masuk aja, kita tinggal drag aja, tahan, masukkan, move. Nah, ini udah masuk. Oke, sekarang kita buat folder dulu ya guys ya. Kita buat folder, klik kanan di sini ya, klik kanan di folder, kita tulis pertemuan 3 ya guys ya, boom. Lalu kita buka lagi nih, klik ya, kita di sini ya, klik ini, kita buat file lah HTML ya guys ya. Kita klik kanan, new file, kita tulis latihan strip 1.html. Jangan lupa berikan ekstensinya guys ya. Sekarang kita buat dulu struktur HTML nya seperti video kemarin ya guys ya. Tulis ini HTML, kita pilih yang ini 5, kalian tekan tab atau enter. Ini saya contoh mencet tab ya guys ya. Nah, maka akan dibuatkan struktur HTML nya ya guys ya. Lalu di bagian title ya, kita isi apa ya, ini aja, HTML paragraf ya guys ya. Dan di dalam bodinya, kalau kita mau menuliskan paragraf ya guys ya, kita cukup tulis tag P nya ya, lalu kita tekan tab atau enter. Nah, seperti ini, maka akan dibuatkan tag pembuka dan tag penutupnya ya guys ya. Kita tulis aja ini adalah paragraf pertama. Nah, seperti ini guys ya. Misalkan ya, jadi dengan kalian menuliskan begini ya, ini artinya kalian itu sudah membuat satu buah paragraf ya guys ya. Untuk melihat hasilnya kalian bisa klik ya di sini ya, terserah mau di mana, klik kanan, kita pilih ini open in the file browser, kita buka. Oh, kita belum save, kita save dulu ini ya, boom, save. Kalian pencet aja Ctrl S, atau kalian mau yang manual, sini aja save. Kita balik ke web browser, kita refresh, boom. Nah, maka kan sini tulisannya nih, ini adalah paragraf pertama ya guys ya, maaf. Dan untuk membuat paragraf selanjutnya ya, kalian bisa menggunakan tag P seperti ini ya guys ya. Kita buat dulu tag P nya ya, masuk tag P, terus lagi ini adalah P adalah paragraf kedua. Nah, kita save, kita balik lagi ke browser, kita refresh. Nah, ini adalah paragraf kedua ya guys ya. Dan kalian sekarang sudah membuat 2 buah paragraf ya guys ya. Jadi ya
Jadi kalau kita membuat paragraf ya guys ya, HTML otomatis membuatkan spasi ya guys ya, sebelum dan sesudah tag P ya guys ya. Setelah paragraf ini, setelah paragraf ini ada spasinya tuh sini atas bawah ya. Nah ini sehingga ada jarak ya. Misalkan kalau kalian rasa ya jaraknya itu masih kurang banyak, atau kalian ingin menambahkan jarak ya, kalian bisa menggunakan tag bantuan yaitu BR ya. Nanti kita akan coba BR dan HR ya. BR itu untuk menambahkan baris baru, dan HR itu untuk menambahkan garis horizontal ya. Kita balik lagi ke codingan kita. Kita coba ya tambahkan baris baru dengan menggunakan tag BR tuh di sini ya guys ya. Di sini ya nih ya. Di sini. Kita enter. Nah, kita tulis BR. Boom. Kita refresh. Kita balik lagi ke web browser, kita refresh, boom, maka akan tambah jarak lagi nih, tambah spasi lagi, maka spasi antar paragrafnya akan bertambah. BR ini juga bisa kita simpan di mana saja ya. Misal saya tidak akan menyimpannya di luar tag P ya guys ya, tapi saya mau di dalam paragrafnya saya tulis di sini ya, dalam sini bisa ya. Ini efeknya adalah akan menambah baris baru ya. Setelah ini adalah ya, lalu turun satu baris dan paragraf kedua. Ini ya, kita tulis PR. Boom. Kita save, kita lihat hasilnya guys ya. Kita refresh. Boom. Nah, ini akan turun baris. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan untuk tag HR itu untuk menambahkan garis horizontal ya. Saya tulis di sini ya guys ya, sini ya. Kan kalian cukup tulis sini HR ya. Kita save, kita balik lagi ke web browser, boom, maka akan muncul sebuah garis. Tag akan kita bahas selanjutnya adalah 3 buah tag ini ya guys ya. Ini 3 buah tag ini ya. Yang pertama ada tag B, yang kedua itu ada tag I, dan tag U ya. Mungkin kalian sudah bisa menebak fungsi dari tiap-tiap tag ini ya. Ya mungkin kalian sudah pernah memakainya ya. Mungkin di Microsoft Word atau di WordPad ya. Kalian mungkin sering menggunakan fitur ini ya guys ya. Yaitu yang B itu untuk membuat teks menjadi bold ya, atau cetak tebal. Dan yang I itu italic untuk membuat teks menjadi miring ya guys ya. Dan yang U ini adalah untuk menambahkan underline, jadi ada garis bawahnya di tulisannya. Dan untuk penggunaannya seperti ini ya guys ya. Misalkan saya punya paragraf ya, lalu saya tulis seperti ini ya guys ya. Nah, selamat datang di pembelajaran pemrograman web pertama ya guys ya. Nah, saya itu mau menambahkan misalkan ya, untuk tulisan ini ya, selamat datang, saya mau buat dia menjadi cetak tebal. Nah, kita tinggal menambahkan tag B ya guys ya. B, selamat datang, tulis ini tag B. Nah, untuk tulisan ini ya, pemrograman web pertama ya, ini pemrograman web pertama, saya mau buat dia itu menjadi cetak miring gitu ya. Maka kita tinggal tambahkan sini italic I, tambah boom. Nah, sama datang di pemrograman web. Kita tambah lagi ya untuk penggunaan yang underline ya. Kita bisa tulis, masukkan tag P. Misal kita tulis P. Nah, nama saya Agus Frost. Nah, saya ingin itu tulisan Agus Frost ini menjadi underline. Maka kita tinggal cukup tambahkan tag U ya. Ini U. Boom. Kita save, lalu kita buka web browser ya. Kita refresh. Boom. Nah, terlihat kan selamat datangnya itu, ini selamat datang itu cetak tebal ya. Dan tulisan pemrograman web pertamanya itu cetak miring ya. Agus Frost nih jadi underline atau ada garis bawah ya guys ya. Baik, itu untuk penggunaan tag B, tag I, dan tag U ya guys ya. Tag ini juga digunakan untuk dekorasi ya guys ya. Dan dekorasi
seperti yang kita sudah pelajari adalah gunanya CSS ya guys ya. Jadi ini tampilan untuk bold, italic, underline itu sangat efisien itu menggunakan CSS ya guys ya. Jadi untuk menampilkan cetak tebal, miring, underline itu bisa menggunakan CSS ya guys ya. Kalau kalian misalkan ingin membuat paragraf yang memiliki makna ya, misalkan di dalamnya itu ada penekanan, atau kalian ingin membuat sebuah teks itu penting gitu ya, itu kalian gunakan tag ini ya guys ya. Tag kedua ini ya, ada yang disebut dengan strong dan em ya guys ya. M ini singkatan dari emphasize ya, atau penekanan. Nanti kalau kalian lihat spesifikasinya ya, emphasize ini digunakan untuk memberikan penekanan ya untuk sebuah teks ya. Dan strong ini ya, strong itu untuk memberikan penekanan yang lebih kuat lagi. Hasilnya ya, em itu membuat font menjadi miring ya, seperti italic, dan strong membuat font menjadi cetak tebal. Jadi contoh penggunaannya mungkin seperti ini ya guys ya. Ini saya kasih HR dulu biar rapi ya. Saya punya paragraf ya guys ya. Nah ini paragrafnya ya, pengumuman pembelajaran pemrograman web kedua ya, Kamis 5 Oktober 2022 ditiadakan ya. Misalkan gini ya, untuk pengumumannya ya, saya bisa bungkus dengan strong ya guys ya. Kita bungkus dengan strong ya, strong. Nah seperti ini. Saya ingin memberikan penekanan pada kata pengumuman ya guys ya. Jadi seperti ini ya, penekanan seperti ini. Dan untuk tulisan ditiadakan juga ya, saya ingin memberikan penekanan tapi menggunakan emphasize ya, atau tag em. Kita coba nih ditiadakannya, kita tulis em seperti itu. Nah seperti ini, dan kita lihat hasilnya guys ya. Kita save dan kita buka web browser, boom, kita refresh and boom, scroll. Nah kalian bisa lihat pengumuman itu menjadi cetak tebal ya, dan ditiadakan itu menjadi cetak miring. Efeknya itu sama persis seperti tag B, tag I, dan tag U ya guys ya. Tapi paragraf yang terakhir ini ya, teks pengumuman dan ditiadakannya itu nih, teks pengumuman dan tiadakannya itu ya memiliki makna yang berbeda ya, dari hanya sekedar estetika atau dekorasi di paragraf sebelumnya ya guys ya. Kalau kalian lihat ya, saya sudah mempunyai 3 blok paragraf ya guys ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga ya guys ya. Biar gak lupa ya guys ya, sebaiknya kita kasih komentar. Nah bagaimana cara membuat komentar? Ini kita buatnya di sini ya, boom. Yang pertama saya ingin bahas tag P dan PR ya guys ya, P, PR dan HR. Kita tinggal tulis komentar seperti di video sebelumnya ya. Kita tulis ini kurung siku buka, sini tanda seru, minus. Nah ini udah langsung otomatis. Kita tulis komentarnya apa, misalnya contoh tag apa ini ya, P, PR dan HR. Atau dia juga bisa memberikan komentar untuk beberapa baris sekaligus ya guys ya. Contohnya ini ya, misalkan saya mau blok yang ini ya, nih dari ini sampai HR ya guys ya, dan dijadikan komentar. Misalkan kita seleksi ya guys ya, kita tinggal tulis ini, ketik ini ya, Ctrl/. Nah dia jadi komentar ya. Lalu untuk mengembalikan itu bagaimana? Kita tinggal tekan lagi ya, Ctrl/ seperti ini ya, Ctrl/. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Nah kita tambah lagi sini yang nomor 2 ya guys ya. Nah untuk membuat komentar otomatis kalian tinggal tulis ini ya, Ctrl/ ya, maka akan dibuatkan. Jadi kita nggak usah ngetik kurung siku,
tanda seru. Nah, gak usah, kita tinggal ketik aja Ctrl/, maka akan dibuatkan ini ya, tanda atau tag komentar berdasarkan bahasa pemrograman tersebut ya guys ya. Kita tulis ini adalah contoh tag B, I, dan U ya guys ya. Dan untuk yang ketiga itu adalah contoh tag strong dan EM ya guys ya. Nah, jadi seperti ini ya penggunaan komentar ini, supaya kita ingat ya. Misalkan mungkin kita sekarang dibuat, mungkin masih ingat, ketika udah bertahun-tahun kalian tuh bisa lupa baris ini untuk apa, baris ini untuk apa. Tapi ketika kalian memberikan komentar, kita tahu ya, oh ini baris ini ya, ternyata ini contoh penggunaan tag P, BR, dan HR. Nah, jadi kegunaan itu seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang belum like video ini sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak like saya jadi semakin semangat membuat video ini lagi guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa menyalakan notifikasinya ya guys ya. Hai guys, my name is Frost Tutorial.